guys, jumpa lagi bersama saya di channel Brian Anak Rantau. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Sekarang saya sedang berjemuran ya. Sedang berjemur di pagi hari ini ya, karena saya udah kebiasaan ya. Karena kalau di kamar atau di kos terus ya nggak berjemur yang kita juga membosankan ya. Sekarang saya memberikan tips atau cara kalau kita itu di perantauan atau kita ya tinggal di kos-kosan ya. Biasanya orang yang tinggal di kos-kosan itu kan, apalagi kalau sendiri di dalam kamar ya, misalnya kita membosankan ya kan, sangat membosankan, apalagi di wabah ini kan yang melanda dunia atau COVID-19 kan, kita dilarang keluar ya kan, pasti kita lebih membosankan lagi ya kan, tambah misalnya stres ya kan. Gimana cara untuk menghilangkan itu? Inilah dia ya. Biasanya saya setiap hari ya, atau aktivitas saya ya tetap ada aktivitas, karena di dalam, walaupun di dalam rumah atau di kos, pasti kita banyak aktivitas yang perlu kita lakukan, yang perlu kita laksanakan. Sepertinya kalau saya ini kan tiap pagi harus berjemur ya kan, karena saya tahu kalau berjemur itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita ya. Apalagi kita tidak pernah keluar ya, badan kita kurang fit ya. Ketika kita keluar keringat ya, bisa itu badan kita kuat ya kan. Otot apa sendi-sendi itu kan, saya juga kurang tahu kalau bagian kesehatan, cuma hanya untuk belajar ya kan, juga kan. Di situ saya mengambil ilmu-ilmu atau misalnya bagaimana supaya kita ini bisa terjaga atau menghindar dari penyakit-penyakit yang kita, penyakit-penyakit seperti misalkan malaria, apalagi banyak lah. Saya kurang tahu juga karena saya nggak pernah sakit ya, cuma hanya pernah sakit hati. Karena saya kan sering olahraga ya, rajin olahraga, rajin berjemuran ya, bergerakkan, harus tubuh ini harus bergerak ya. Karena saya tidak mau kalau badan saya ini berdiam diri ya. Tapi kurang tahu kalau kalian yang menonton video ini ya, makanya kalian harus tonton video ini supaya kita harus bertukar pikiran, atau kalian juga mengkomentar di bawah ini. Nanti kan ada komentar di bawah ini kan. Itulah kalian harus mengkomentar video ini atau kata-kata saya juga kan ya. Mana tahu ada yang kurang, yang lebih ya kan, atau ada yang ini misalnya kan masukan. Itulah yang saya tunggu dari para penonton video saya ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, saya juga membuat video-video. Misalkan sekarang saya kan memanfaatkan waktu ya kan, sambil berjemur kan kita juga harus misalnya gimana cara kita supaya tidak membosankan kan. Kalau berjemur itu kalau sendiri pasti kan juga bosan juga ya kan. Itulah saya juga harus gimana caranya supaya saya bisa bergerak ya kan, tubuh saya bisa bergerak, tangan saya bisa bergerak, kepalanya, matanya ya kan. Makanya saya merekam atau membuat video ini. Itu kan sangat bermanfaat ya kan. Itu yang kedua. Yang sekarang yang ketiga ya, kita supaya tidak bosan juga kan, pasti kita banyak kawan, teman, sahabat, atau pacar ya kan. Apalagi yang pacarnya masih jauh ya kan, tidak bisa keluar rumah, pasti kita atau yang misalnya kalau yang pacaran ini kan pasti kangen ya kan, gak pernah jumpa selama inilah istilahnya kan, sekolah libur ya,
ya. Kalau yang sekolah, kalau yang kuliah kan libur ya kan. Ada juga sebagian orang kerja, rekan kerja ya kan, yang masih libur di sana di luar sana kan. Itulah kita kan misalkan pasti sekarang banyak aplikasi kan, seperti WA kan, WhatsApp ya kan, banyak Facebooker, apa namanya lagi, Telegram, Instagram. Di situ kan bisa istilahnya kan bisa video call ya kan, namanya video call. Saya kurang tahu kalau bahas-bahasa apa ya kan. Kalau yang saya tahu video call kan, video call itu kan bisa kalau di WhatsApp ya bisa itu berempat atau bisa berdua ya kan. Kalau misalkan kita nelpon pacar atau sahabat atau keluarga kan itu kan bisa berempat atau berdua kan, atau sampai empat lah. Itu biasanya saya pakai kalau WhatsApp itu 4. Itulah kita manfaatkan itu, dimana kita untuk supaya tidak membosankan di kamar itu atau di kos itu kan ya, supaya terhindar dari istilahnya stres ya kan. Bisa bertukar pikiran di situ ya kan, apa yang kita bahas, apa yang kita buat kan. Apakah kita bisa membuat video dari situ? Bisa, apa nggak bisa? Kan bisa kan bisa juga direkam layar kan. Saya juga sering juga seperti itu, karena saya juga kan pengen banyak masukan apa kan, tukar pikiran. Itulah kesukaan saya. Yang keempat ya, saya kalau yang keempat ini saya sering nonton YouTube. Dari sini saya bisa misalnya suka membuat video ya, dari youtuber yang sukses. Ya. Saya tidak menyebutkan namanya. Kalau namanya youtuber sukses itu pasti udah banyak, apalagi kalau di Indonesia itu kan udah banyak youtuber misalnya yang sudah terkenal ya. Sombong amat. Dari situ juga saya sering nonton YouTube orang itu ya. Makanya saya juga misalnya gimana ya cara untuk membuat video itu ya. Disitulah kadang saya pas saya nonton YouTube itu ya, karena orang itu sering menyampaikan atau sering membahas tentang kesuksesan dari awal sampai dia sekarang ya, dari mulai zaman YouTube ya kan, dari mengupload video ya kan. Saya sering nonton itu ya, makanya juga saya istilahnya semangat ya kan. Semangat untuk membuat video ya. Nah, itulah cara saya untuk supaya saya tidak bosan di kamar, atau saudara juga atau teman-teman yang bosan, misalnya kan bosan ya di kamar, ya ikutilah cara saya ini, biar juga kalian atau teman-teman saya juga kan ya. Kenapa saya ini stres kali ya, apalagi kalau di kamar itu stres kali tuh guys. Dari situlah saya mulai istilahnya membuat video, karena di dalam hal stres itu jadi saya terpikir, kenapa saya ini ya di kamar, apa aja aktivitas saya cari solusinya dari YouTube. Itulah saya membuat video itu dari YouTube semua ya. Bukan dari istilahnya dari orang saya tanya ini enggak. Saya melihat di YouTube orang itu sering melihat motivasi apa ya kan. Dari situlah saya bisa membuat video ya kan. Saya lihat ya kan, saya tonton sampai habis. Makanya kalau menonton video di YouTube itu jangan di skip ya, harus nonton dari awal sampai habisnya. Dari situlah kita misalkan pengalaman orang itu bisa kita tahu ya kan. Kalau di skip misalnya setengah ya kan, setengah videonya itu nggak full, misalnya mau ambil pengalaman orang itu akhirnya cumanya setengah. Makanya kalau yang youtuber pemula itu kan nanti udah 500 subscriber udah malas membuat video-videonya lagi ya kan. Itulah karena setengah menonton YouTube-nya, menonton video-video orang yang sukses dari youtuber. Jadi kalau jadi youtuber itu bukan hal yang gampang ya, perlu banyak belajar. Soalnya saya juga baru belajar ya, karena saya belajar itu menonton YouTube juga. Di situ saya bisa misalkan saya membuat video ya kan, walaupun videonya yang sederhana, tapi mohon maaf juga kan, misalkan saya kan membuat video ini cuma sendiri ya kan.
saya rekam sendiri, saya edit sendiri, itulah. Makanya saya juga cari kawan yang ini kasih masukan lah, biar saya juga video apa yang saya buat, misalnya konten apa yang saya buat. Nah, itulah dari kawan-kawan semuanya saya bisa misalkan membuat konten yang baru ya. Semua orang yang di dunia ini, kenapa orang itu sukses? Karena dari orang juga, dari kawannya, dari saudaranya, dari dari yang terdekatnya ya, dari orang banyak. Oke guys, ini saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini untuk kita semua ya, cara atau solusi bagi anak kos ya yang bosan ya, yang bosan di dalam kamar ya. Ini solusinya ya, atau cara saya ya, saya membagikan pengalaman yang saya alami ya kan. Caranya kalau ingin lagi lebih tahu ya, ikuti terus video saya ini ya. Ini masih banyak kekurangannya ya, mohon di komentar ya, bagi teman-teman yang masih banyak juga solusinya dari yang sudah berpengalaman, yang pernah tinggal di kos ya, atau dari teman-teman yang ingin memberikan solusi ya, mohon di komentar di bawah ini ya. Semoga video ini bermanfaat kita semua. Bila ada kata-kata yang salah mohon maaf ya. Ya, dukung terus channel ini biar bisa berkembang ya, biar juga saya bisa semangat membuat video-video selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.